Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi dalam Renungan Pagi Bersama di edisi Jumat 19 November 2021. Firman kita akan siapkan Sakarya 12 ayat 1 sampai 9. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah oleh karena kasih setiamu yang terus berkarya di tengah-tengah hidup ini. Engkau berkenan memberikan hari baru di mana kami akan menjalani hidup ini dan melanjutkan kehidupan hari ini. Kami mohon kemurahan pertolongan Tuhan sehingga kami boleh melaluinya dengan baik dan firman-Mu akan menjadi penuntun bagi kami. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Dan firman ini sungguh-sungguh kami mengerti dan kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sakarya 12 ayat 1 sampai 9. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dari dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasuh yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti angloh berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, langit dan bumi, langi analino. Mama, siapa yang punya langit? Siapa pula yang punya bintang, matahari, bulan, dan semuanya? Begitulah seorang anak bertanya kepada seorang ibunya. Dengan sangat tenang, seorang ibu menjawab, Tuhan nak. Wow, hebat ya Tuhan itu, gumamnya. Ayat 1 pembacaan kita saat ini dengan jelas menyatakan tentang siapa pemilik dan pencipta langit dan bumi ini. Katanya, demikianlah firman Tuhan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Betapa hebat Tuhan yang kita sembah. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya dengan tegas dinyatakan bahwa selain Ia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Ia pun yang berkuasa melindungi mereka yang dikasihinya, yaitu keluarga Daud, ayat 2-8. Dan membuat kalah orang yang tidak dikehendakinya. Adakah hidupmu saat ini juga terasa terancam? Engkau menjadi gelisah
dan tidak damai sejahtera karena orang-orang tertentu yang sepertinya selalu berusaha mencelakaimu. Ingatlah, ada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Ia yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Artinya, segala sesuatu yang ada di dalamnya pun ada dalam kendalinya. Percayalah, seperti Yerusalem yang dilindungi oleh Tuhan dari segala bangsa yang berusaha menghancurkannya. Ia pun akan bertindak untukmu. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ia akan senantiasa bersamamu, menyertai dan melindungimu. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh terus memberikan keyakinan dan kepastian bagi kami bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong, pelindung di tengah-tengah hidup ini. Allah kami adalah Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang menyatakan anugerah di dalam Yesus Kristus. Allah yang setia melindungi dan memberkati kami. Itu menjadi sebuah semangat, kekuatan, dan sukacita menjalani hidup ini. Teristimewa pesiarahan kami hari ini. Kiranya tuntunan-Mu ya Bapa melingkupi kami di dalam bekerja, dalam berusaha, dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas dan pelayanan hari ini. Kiranya semuanya kami lalui dengan baik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga kami dimanapun berada saat ini. Dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati. Yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang lalai ketuk batin mereka. Yang mengalami perkara-perkara hidup, kesulitan-kesulitan hidup, Tuhan topang dengan baik. Orang-orang tua kami menikmati masa tua, dipeliharakan dan tetap sehat. Bahkan yang berulang tahun bersyukur karena keberhasilan. Sempurnakan sukacita anak-anak-Mu. Dan berkati pemimpin kami, negara ini, bangsa ini. Dan ditambahkan hikmat pemimpin-pemimpin kami, mengayomi kami, melindungi kami, dan menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Berkati pemerintah yang terus berjuang untuk mengatasi COVID-19, pelaksanaan vaksinasi terus berjalan dengan baik. Dan semuanya boleh di dalam bingkai kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Inilah doa syukur kami pagi hari ini. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian renungan bersama. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat beraktivitas.